Kejutan dari Bursa Efek Indonesia. Sekuritas besar ini tiba-tiba ditutup. Padahal perusahaan ini sudah lebih dari 3 dekade menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini bukan sekuritas kecil. Ia membawa nama besar salah satu bank global paling terkenal di dunia, HSBC. Namun tiba-tiba, pada tanggal 6 Maret tahun 2026, Bursa Efek Indonesia membuat pengumuman yang cukup mengejutkan. Status perusahaan ini sebagai anggota bursa resmi dicabut. Artinya, perusahaan tersebut tidak lagi memiliki izin untuk melakukan aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang dimaksud adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia. Keputusan ini langsung menarik perhatian banyak pelaku pasar. Banyak yang bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa sekuritas global sebesar HSBC bisa kehilangan status anggota bursa? Apakah ini masalah hukum? Apakah ada risiko bagi investor? Dan yang paling penting, apa dampaknya bagi pasar modal Indonesia? Di video ini, kita akan membahas semuanya secara lengkap. Mulai dari kronologi kejadian, sejarah perusahaan, siapa pemiliknya, bagaimana rekam jejak manajemennya, hingga prospek industri sekuritas ke depan. Bagian 1, Pengumuman Resmi BI. Kita mulai dari fakta paling penting. Pada Jumat, tanggal 6 Maret tahun 2026, Bursa Efek Indonesia atau BEI resmi mencabut surat persetujuan anggota bursa SPAB milik PT HSBC Sekuritas Indonesia. Keputusan ini diumumkan dalam keterbukaan informasi bursa. Pengumuman tersebut ditandatangani oleh dua pejabat BEI, Irfan Susandi, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, Christian S. Manulang, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan. Dengan keputusan tersebut, mulai tanggal 6 Maret tahun 2026, HSBC Sekuritas Indonesia resmi tidak lagi menjadi anggota bursa. Perusahaan ini sebelumnya memiliki nomor anggota bursa 14, kode broker GW. Ini berarti mereka sudah menjadi bagian dari pasar modal Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Bagian 2, kronologi kejadian. Untuk memahami keputusan ini, kita harus melihat kronologinya. Januari tahun 2026 aktivitas perdagangan dihentikan. Sebelum izin dicabut, sebenarnya sudah ada peristiwa penting. Pada tanggal 15 Januari tahun 2026, BEI lebih dulu menghentikan aktivitas perdagangan efek PT HSBC Sekuritas Indonesia. Sejak tanggal tersebut, perusahaan tidak diperkenankan melakukan transaksi jual beli saham di bursa. Langkah ini dilakukan berdasarkan permintaan dari perusahaan itu sendiri. Artinya, ini bukan sanksi langsung dari BEI, melainkan proses administratif yang mengikuti permohonan perusahaan. Maret tahun 2026 izin resmi dicabut. Setelah hampir 2 bulan dalam status suspensi, akhirnya pada tanggal 6 Maret tahun 2026, BEI mencabut status anggota bursa HSBC Sekuritas Indonesia. Proses ini dilakukan sesuai aturan peraturan bursa nomor 3G tentang suspensi, pencabutan persetujuan keanggotaan bursa. Bagian 3, apa itu anggota bursa? Agar lebih jelas, kita perlu memahami satu hal. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan anggota bursa? Anggota bursa adalah perusahaan sekuritas yang memiliki izin untuk melakukan transaksi saham, melakukan perdagangan efek, menjadi perantara transaksi investor di Bursa Efek Indonesia. Artinya, tanpa status ini, sebuah perusahaan tidak bisa melakukan perdagangan saham langsung di bursa. Jadi ketika status anggota bursa dicabut, dampaknya sangat besar. Perusahaan tersebut tidak lagi dapat menjalankan bisnis broker saham di BEI. Bagian 4, Sejarah HSBC Sekuritas Indonesia. Sekarang kita lihat sejarahnya. HSBC Sekuritas Indonesia bukan pemain baru. Perusahaan ini sudah menjadi anggota bursa sejak tanggal 22 Mei tahun 1994. Dengan kata lain, perusahaan ini telah beroperasi di pasar modal Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Selama periode itu, mereka terlibat dalam berbagai aktivitas seperti perdagangan saham, layanan broker institusi, layanan investasi global. Nama HSBC sendiri membawa reputasi besar. HSBC adalah salah satu bank terbesar di dunia yang berbasis di London dan Hong Kong. Bank ini memiliki jaringan operasi di puluhan negara. Namun dalam beberapa tahun terakhir, HSBC memang melakukan banyak restrukturisasi global. Mereka telah menutup operasi di beberapa negara,
menjual bisnis tertentu, dan memfokuskan strategi pada pasar yang dianggap paling strategis. Bagian 5, pernah disuspensi sebelumnya. Ternyata, ini bukan pertama kalinya HSBC Sekuritas mengalami masalah di bursa. Pada Oktober tahun 2014, perusahaan ini juga pernah disuspensi oleh BI. Saat itu, alasan suspensi terkait ketidakpatuhan terhadap kewajiban operasional sebagai anggota bursa. Masalah tersebut mencakup beberapa fungsi penting seperti manajemen risiko, sistem IT, pembukuan, kepatuhan, fungsi kustodian. Suspensi tersebut berlangsung hingga awal 2015 sebelum akhirnya dicabut. Setelah itu, perusahaan kembali beroperasi normal di bursa hingga 2026. Bagian 6, mengapa HSBC mundur? Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, kenapa perusahaan sebesar HSBC memilih mundur dari status anggota bursa? Secara resmi, BI menyatakan bahwa pencabutan ini berdasarkan permohonan dari perusahaan itu sendiri. Artinya, HSBC Sekuritas Indonesia secara sukarela meminta pencabutan keanggotaan. Beberapa analis pasar menduga beberapa faktor berikut. 1. Strategi restrukturisasi global HSBC. 2. Efisiensi bisnis. 3. Fokus pada layanan keuangan lain. 4. Penyesuaian dengan dinamika pasar modal Indonesia. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan detail dari manajemen mengenai alasan spesifiknya. Bagian 7, siapa pemilik HSBC? Untuk memahami lebih jauh, kita perlu melihat perusahaan induknya. HSBC adalah singkatan dari Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Bank ini berdiri sejak tahun 1865. Hari ini HSBC menjadi salah satu bank terbesar di dunia dengan operasi di berbagai benua. Bisnisnya mencakup perbankan retail, perbankan investasi, manajemen aset, perdagangan global. Dalam beberapa tahun terakhir, HSBC memang sedang melakukan restrukturisasi besar-besaran. Mereka menutup atau menjual bisnis di berbagai negara seperti Kanada, Argentina, Rusia, beberapa negara Eropa dan Asia. Langkah ini merupakan bagian dari strategi global untuk meningkatkan efisiensi. Bagian 8, dampak bagi investor. Sekarang pertanyaan penting, apakah keputusan ini berdampak pada investor? Jawabannya relatif terbatas, karena pencabutan keanggotaan ini dilakukan berdasarkan permohonan perusahaan sendiri, maka prosesnya biasanya sudah dipersiapkan. Biasanya yang dilakukan adalah penutupan akun trading, pemindahan akun investor, penyelesaian transaksi. Investor tidak serta-merta kehilangan dana. Dana investor tetap berada di rekening dana nasabah RDN, kustodian bank. Bagian 9, industri sekuritas Indonesia. Industri sekuritas di Indonesia sendiri terus berkembang. Jumlah investor saham terus meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Bursa Efek Indonesia mencatat pertumbuhan investor retail yang sangat signifikan sejak pandemi. Hal ini juga mendorong pertumbuhan banyak perusahaan sekuritas lokal. Beberapa sekuritas besar di Indonesia antara lain Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, Indo Premier, Mirae Aset Sekuritas. Persaingan di industri ini juga semakin ketat. Banyak perusahaan kini menawarkan aplikasi trading digital, biaya transaksi rendah, fitur analisis saham modern. Bagian 10, prospek pasar modal Indonesia. Meski ada perusahaan yang keluar dari bursa, prospek pasar modal Indonesia tetap positif. Indeks harga saham gabungan atau IHSG terus menunjukkan pertumbuhan jangka panjang. Pasar modal Indonesia juga didukung oleh beberapa faktor. 1. Jumlah investor retail yang terus meningkat. 2. Pertumbuhan ekonomi domestik. 3. Banyaknya perusahaan yang melakukan IPO. Pemerintah juga terus mendorong pendalaman pasar modal agar semakin kompetitif di kawasan Asia. Bagian 11, apa yang bisa dipelajari dari kasus ini? Kasus HSBC Sekuritas Indonesia memberikan beberapa pelajaran penting. Pertama, dunia keuangan selalu berubah. Bahkan perusahaan global pun harus menyesuaikan strategi bisnisnya. Kedua, status anggota bursa adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan sekuritas. Tanpa status tersebut, perusahaan tidak bisa melakukan aktivitas perdagangan saham di bursa. Ketiga, keputusan bisnis seringkali tidak selalu berkaitan dengan masalah hukum atau pelanggaran. Kadang, itu hanya soal strategi. Bagian 12, masa depan HSBC di Indonesia.
Meski keluar dari bisnis sekuritas di bursa, HSBC masih memiliki bisnis lain di Indonesia. Bank HSBC tetap beroperasi di sektor perbankan korporasi, layanan perdagangan internasional, wealth management. Artinya, kehadiran HSBC di Indonesia belum berakhir. Yang berubah hanya salah satu lini bisnisnya. Penutup, kisah HSBC Sekuritas Indonesia adalah contoh bagaimana dunia finansial selalu bergerak. Perusahaan yang sudah lebih dari 30 tahun menjadi anggota Bursa Efek Indonesia akhirnya mengakhiri perjalanannya sebagai broker saham di bursa. Keputusan ini resmi berlaku sejak tanggal 6 Maret tahun 2026. Meski mengejutkan, langkah ini merupakan bagian dari proses bisnis yang sah dan diatur oleh peraturan bursa. Pasar modal Indonesia sendiri tetap berkembang dan terus menarik minat investor. Dan seperti biasa, perubahan adalah bagian dari perjalanan industri keuangan. Jika kamu tertarik memahami dunia investasi, pasar saham, dan perkembangan ekonomi terbaru di Indonesia, pastikan kamu subscribe channel ini, like video ini, dan share ke teman-teman kamu yang juga tertarik dengan dunia investasi. Karena di channel ini kita akan terus membahas berita ekonomi terbaru, pergerakan pasar saham, dan analisis finansial yang mudah dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.